Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Husna Salsabila. Saya berasal dari kelompok 1 pada mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Jadi pada materi ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Jadi di sini ada perumpamaan rumah dan ke kampus. Jadi bagaimana cara mencari jarak terdekatnya? Dan di sini ada beberapa rute agar jarak tercepat itu dapat diketahui. Jadi agar untuk menghemat bensin dan waktu, kita harus mencari jarak terdekat. Jadi bagaimana mencari lintasan terpendek dari simpul acuan ke simpul acuan lainnya? Contohnya di sini dari rumah saya ke air dingin, ini adalah jarak 2 km. Dan di sini ada 3 km, 2 km dan 4 km. Jadi di sini bagaimana cara mengetahui jarak rumah saya ke UIR? Selanjutnya di sini ada pada tahun 1956 ada seorang programmer, dia memikirkan bagaimana cara mendapatkan jarak terdekat. Lalu dia publikasikanlah melalui koran pada tahun itu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eden Hastimera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eden Hastimera. Saya berasal dari kelompok 1 Desain Analisis dan Algoritma Praktikum yang mengambil judul Algoritma Dijkstra. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Nur Husna Salsabila, yaitu tentang pengertian algoritma Dijkstra dan cara kerjanya. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi yang bersifat positif. Maksud di sini adalah algoritma untuk menentukan jalan tercepat dari suatu tempat ke menuju tempat lainnya dengan suatu kilometer contohnya, yaitu sisi dan sisi. Graf adalah jaraknya. Lalu selanjutnya di sini ada gambar A, B, C, D dan E. Lalu ada rute S ke rute E. Rute S ke menuju rute E di sini memerlukan jarak kilometer 1 km, 2 km, 1 km. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara jarak tercepat dari lintas E ke lintas E, S ke E. Oke, di sini ada lintas S yang cari nilai dan lintasan terpendek dari jarak S ke E. Anggap aja S ini rumah dan E ini kampus. Lalu di sini saya membuat tabel untuk membuat lebih mudah agar bisa dipahamin jarak yang sudah dibuat dari sisi-sisi kilometer dalam grafik ini. Lalu di sini saya sudah memasukkan semua data ke dalam tabel, yaitu jarak S ke S adalah 0, S ke A adalah 1 km, S ke B adalah 5 km. Kenapa ke C, D dan E tidak ada angkanya? Karena dia tidak bertemu langsung, karena memerlukan perlentara. Oke, selanjutnya jarak dari SACE adalah SADE adalah 4, karena 1 tambah 2 tambah 1, 2 dan 1, 4. Lalu dari jarak SADE 1, 2 tambah 2, 4. Sedangkan dari SADE semua 4. Lalu menuju ke SACE 1, 2, 1 ditambahkan 4, jadi 4 km. Ini teorinya nanti akan dijelaskan oleh teman saya kasus yang menggunakan aplikasi Neo4j. Oke, di sini sudah ditemukan hasilnya bahwa lintas jarak SACE sama-sama 4 km, sedangkan dengan SADE 1, 2 km. Jadi kesimpulannya jarak tercepat dari rumah ke kampus adalah menuju jalan ADE lalu ACE. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakin Adfi. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah dijelaskan materinya oleh teman-teman saya tadi. Ya, di sini bisa kita lihat codingan pertama, yaitu match and location return and limit 25. Match ini adalah mencari lokasi tercepat. Baik, di sini saya telah membuat, anggap saja ini adalah rumah, ini adalah kampus, ini adalah jalan pertama dan sekitarnya. Ini gedung-gedung lain. Nah, garis-garis ini adalah nama jalan. Sini bisa kita lihat jika A pergi ke F itu ada tidak langsung ada hambatannya. Terus sini bisa terlihat
berapa banyak gedung, terus tuh berapa banyak jalan yang harus dilewati, ini berapa lama dan berapa jarak yang harus kita tempuh. Jadi gedungnya adalah 6 ini tadi, terus jalannya yang garis tadi ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus jaraknya setelah di sini saya menggunakan codingan ini untuk menjalankan tabel ini. Jadi setelah dicari dapatlah hasil 912 jarak dan lama untuk melakukan perjalanan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari M. Zaki Nadfi. Yang pertama, di sini kita lihat ada data lokasi N yang akan dikembalikan. Di sini terdapat variabel N dan juga isi datanya ada 6, yaitu A sampai F. Yang dimana A ini kita ibaratkan sebagai rumah atau tempat tinggal kita, dan F sebagai kampus. Dan mulai dari B sampai E itu merupakan jalan menuju kampus. Selanjutnya ada data lokasi A yang dimana menampilkan jalan menuju ke kampus, semua jalan menuju ke kampus, dan juga di sini ada total biaya yang dikeluarkan selama perjalanan menuju ke kampus tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adli Arbariansyah. Saya mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah praktikum Desain Analisis dan Algoritma. Nah, di sini kami mengangkat tentang Dijkstra, algoritma Dijkstra. Oke. Yang mana di dalam algoritma Dijkstra ini itu menentukan jarak titik terdekatnya gitu. Yang pertama itu adalah kita menentukan titik awalnya. Di sini kita sudah tentukan titik awalnya, yaitu adalah lokasinya itu dari rumah ya, dari rumah. Kemudian nanti udah semuanya selesai, kemudian kita lalu memberikan bobot. Nah, di sini ada bobotnya, dari bobot yang terdekat dari A sampai root 1000 D gitu. Jadi cari yang terdekat. Kemudian Dijkstra akan melakukan pengembangan dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi inilah dari algoritma Dijkstra. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Arianto. Terima kasih kepada saudara Adli Arbariansyah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Arianto dengan NPM 193510024. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya apa yang telah disampaikan saudara Adli tadi. Di sini kita masukkan perintah match return di sini untuk menampilkan grade-nya. Di sini kita bagian ini, pada bagian rumah kita lihat pada rootnya itu terdapat count-nya 1000. Setelah itu kita lanjut ke bangku B, kita lihat rootnya, ke City Smart, itu count-nya terdapat 2500. Dan juga kalau dari rumah kita rootnya arahkan ke City Smart, itu count-nya terdapat 3500. Dan kalau dari rumah ke 88, itu rootnya terdapat count pada rootnya terdapat 1500. Nah, selanjutnya tadi 88 ke root, dari 88 ke Smart, rootnya terdapat 2000, count rootnya terdapat 2000. Selanjutnya kita ke Sudirman dulu. Itu konstruknya terdapat 3000.
Dan kalau kita ke City Smart tadi menuju ke Sudirman, route-nya itu konstruknya terdapat 1000. Selanjutnya kita mau ke arah ke SKA. Kalau kita dari Sudirman itu konstruknya terdapat 4000, dan kalau kita dari City Smart itu route-nya konstruknya terdapat 5000. Selanjutnya kalau kita menuju Jalan Arifin, kalau kita dari Sudirman itu konstruknya terdapat 4000. Kalau kita milih dari konstruk SKA itu terdapat kons 1500. Baik, selanjutnya kita dari SKA ini menuju bandara, itu konstruknya terdapat 2000. Dan juga dari bandara untuk menuju UIR konstruknya terdapat 2000. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Golfred. Terima kasih buat waktunya. Perkenalkan, nama saya Golfred Abdul Rahman Tobing. Di sini saya akan melanjutkan tugas kelompok, yaitu dari kasus Jextra, di mana sini dapat kode program call GDS Grab untuk memanggil Grabnya, dan ini ada my Grab location and route, dan akan memanggil relationship property accounts, di mana runningnya dapat not projection, relationship projection di sini untuk memanggil accounts, dan Grab name adalah my Grab. Not count yang dikeluarkan adalah 9, relationship count terdapat 15, dan project meals dapat 22. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman sekelompok, yaitu Bima Satria Dharma. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Dharma. Sini saya akan menjelaskan algoritma tentang Dijkstra All Sorted Path. Yang pertama, match source location name, ini adalah titik awal, yaitu rumah titik awalnya. GDS All Sorted Path, Dijkstra ini adalah algoritmanya. Source node yaitu source, relationship web propertinya itu namanya cons, dan di sini kita akan memanggil, yang kita panggil adalah TL index, source node, target node, total cost, node IDS, cost, path, dan sini kita akan returnkan indeksnya, yaitu GDS util as node source node dot name as source node name. Sini kita untuk memanggil source node nya, dan untuk memanggil target node nya yaitu GDS util as node target node dot name as target node name total cost. Node in node age, dan GDS util as node ID dot name as node name cost. Node path as path, dan ini adalah order by index. Dan inilah yang kita panggil, index, source node, target node, total cost, dan code name. Baik, sekian dari saya, akan dijelaskan oleh Yahya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan coding dari Bima tadi, dan ini adalah hasil dari codingan di atas ini. Pertama, ini ada index, ada source node name, ada target node name, ada total cost, node names, dan cost path. Untuk indeks ke nolnya, dari rumah ke rumah itu total costnya ada 0,0, sedangkan dari rumah ke Tengku B itu ada 1000 total costnya, dan dari rumah ke 88 total cost yang dibutuhkan itu 1500. Dari rumah ke City Smart membutuhkan total cost 3500.
Sedangkan dari rumah ke Sudirman itu membutuhkan total kos 4.500. Dari rumah ke SKA membutuhkan kos 8.500. Dan dari rumah ke Jalan Arifin itu membutuhkan kos 8.500, sama dengan rumah menuju ke SKA. Dan dari rumah ke bandara itu membutuhkan kos 10.500. Dan sama juga rumah dari rumah ke UIR itu sama membutuhkan 10.500. Perkenalkan, nama saya Rizal Pratama dengan NPR 193581, dan dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang algoritma Dijkstra menggunakan aplikasi Neophone. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang kami lakukan. Terdapat variabel lokasi dan flow-nya, endpoint-nya, dan kalau dijalankan, kita add 9 label, create 9 label, dan complete after 6 milliseconds. Kalau kita cek dari node-nya, dan add user end, maka node-nya akan tampil. Di sini yang bisa kita lihat informasinya adalah node itu sendiri, yaitu misalkan salah satu contohnya MTQ, dan host-nya atau jalannya. Ketika misalkan ke FC ke Eka Hospital itu host-nya ada 1000, dan misalkan dari kantor DPRD ke Bandara itu host-nya 2000, masih ada jarak. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Pada Habib, bersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Rizky Arya sebelumnya, yang dimana dia udah menjelaskan pada bagian create dan juga pada bagian menampilkan grafiknya. Oke, dan saya di sini akan menjelaskan untuk bagian algoritma dari Dijkstra-nya itu sendiri. Yang pertama, kita harus membuat dulu yang namanya katalog. Kita harus membuat katalog untuk menyimpan atau membuat katalog baru pada graf yang nantinya akan kita koneksikan atau kita hubungkan dengan algoritma Dijkstra-nya. Nah, di sini kita udah bikin suatu katalog dengan nama katalognya adalah graph. Kemudian location ini adalah location dari variabel yang digunakan atau label yang digunakan pada grafik yang ada sebelumnya. Dan route ini adalah nilai atau cost yang digunakan pada jarak satu titik dan juga titik lainnya. Kalau di sini kita lihat ada node count-nya ada 9 dan juga ada 15 relationship count daripada masing-masing grafik ini. Kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total node ada 9 dan masing-masing terhubung dengan total relationship-nya adalah 15. Oke. Kemudian ini kita akan melihat untuk algoritma Dijkstra-nya itu sendiri. Di sini kita akan mencoba untuk memulai, misalkan di sini kita akan coba dari UIR ya. Dari UIR kita lihat berapa aja jarak yang dibutuhkan atau cost yang dibutuhkan dari UIR menuju ke tujuan yang lain. Oke. Pada name ini kita ubah titik awal kita di UIR seperti ini. Kemudian kalau kita running, maka dia akan tampil titik-titik tujuan ataupun hitungan-hitungan total cost yang dibutuhkan menuju titik UIR dan sampai ke titik lainnya. Kalau kita lihat pada bagian teks, kalau pada bagian graf itu sama ya dengan yang sesuai dengan pada graf yang udah ada sebelumnya. Oke, kalau kita cek di bagian table, di bagian teks, ini adalah total hitungan cost atau total hitungan titik yang digunakan ketika dari UIR kita menuju ke titik yang lainnya. Kalau kita lihat di sini dari UIR ke Bandara SSQ, dia membutuhkan total 1000 cost. Sedangkan dari UIR ke kantor DPRD itu ada 1500 cost. UIR ke MTQ total ada 3000 cost melewati di kantor DPRD. Dan kemudian sampai ke UIR, sampai ke Royal Asnov Hotel, total costnya itu adalah 5.800. Total jaraknya itu 5.800 melewati bandara, flyover, Nangka, dan juga sampai ke Royal Asnov Hotel. Ini adalah titik tercepat ketika kita ingin mencapai suatu titik melewati graf yang udah dibuat sebelumnya.
Oke, itu penjelasan dari saya tentang algoritmanya. Selanjutnya akan dibahas bagian grafnya oleh Febrika. Baiklah, saya melanjutkan penjelasan dari Hamid yang sebelumnya, yaitu dia tentang teks dan saya tentang graf. Saya ingin menjelaskan rute-rute yang ibaratnya terdekat. Misalnya nih, contohnya kita ingin dari titik bandara ya, bandara SSI, mau ke SKA. Mana jarak terdekatnya? Coba kita hitung. Kalau dari bandara ke Nangka dulu, itu kosnya 3.000. Terus dari Nangka ke SKA, kosnya 2.000. Berarti totalnya 5.000. Kalau misalnya dari bandara langsung ke SKA, itu kosnya 4.000. Berarti jarak terdekatnya itu dari bandara langsung ke SKA. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, itu kalau misalnya kita dari UIR mau ke flyover Nangka. Nah, mana jarak terdekatnya, jarak titik terdekat? Misalnya kita melewati dulu rute kantor DPRD, itu kosnya 1.500, terus dari kantor DPRD ke MTQ kosnya juga 1.500, berarti 3.000. Dari MTQ ke flyover Nangka kosnya 2.000, berarti 5.000. Jika kita dari UIR ke bandara itu kosnya 1.000, terus dari bandara langsung ke flyover Nangka kosnya 3.000, berarti 4.000. Kalau misalnya dari UIR ke kantor DPRD 1.500, terus dari kantor DPRD ke bandara SSI 2.000, itu udah 3.500, terus dari bandara SSI ke flyover Nangka itu 3.000, berarti udah 6.500. Berarti jarak titik terdekatnya dari UIR ke bandara SSI terus langsung ke flyover Nangka, karena kosnya cuma 4.000. Itulah jarak titik terdekatnya. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.